Halo Sobat Berdengu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Mohon maaf, lama sudah hilang ya, nggak upload video. Aku sibuk, pasti sibuk ya kalau aku ngilang. Udah itu aja, nggak ada alasan apa-apa lagi. Oke, di general reading kali ini aku mau bikin pilih kartu tentang general love life di tahun 2022, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Tapi sebelum itu, aku ada ngambil pesan dari Venus untuk kalian yang mau nonton. Pesan dari Venus ini untuk love life kalian. Tapi aku udah sempat lihat kartunya sih, sebenarnya lebih ke arah diri kalian sendiri juga dan perkembangan diri kalian juga. Bagi kalian yang tidak terpanggil untuk menonton pesan dari Venus ini, kamu bisa lihat di kolom deskripsi untuk langsung kepilih kartunya. Nanti aku cantumin waktunya ya. Oke, untuk kamu yang masih mau menonton pesan dari Venus ini tentang general love life kamu dan juga tentang perkembangan diri kamu, ayo kita mulai. Oke teman-teman, tentang pesan dari Venus. Mungkin 2021 itu bukan tahun yang ringan untuk kamu lewati ya, baik kamu yang sudah punya pasangan ataupun yang belum. Mungkin yang udah punya pasangan pun banyak banget ada evaluasi diri, ada pelajaran yang kamu ambil, dan juga mungkin beberapa kali kamu mengalami tertawar momen di tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini adalah angka yang tahun ini sebenarnya angkanya bagus sih untuk perkembangan kestabilan diri, kan 2022, jadi 2 di depan itu adalah stabilitas diri, maskulin, feminin, yin dan yang kayak gitu. Jadi matahari dan bulan kayak dualitas yang sepenuhnya semuanya itu sebenarnya ada di dalam diri sendiri dan bisa diseimbangkan. Kita bisa melihat di sini ada perempuan yang sedang bermain piano, tapi perempuannya ini sendiri. Itu ibarat ini diri kamu yang sedang, ini biarpun kamu yang menonton ini laki-laki, tapi ya ini kayak simbolisasi aja gitu loh, perempuannya itu. Ibarat ini adalah seorang atau diri kamu yang sedang memainkan melodi kehidupan, yaitu melodi kehidupan dari diri kamu sendiri tentunya. Dan kamu melihat ke dalam diri kamu bahwa ada 2 sisi, ada berbagai sisi pastinya ya dalam diri kamu, tapi mungkin juga ada sisi-sisi yang bertentangan satu sama lain. Kemudian kamu mengeluarkan dan kayak mengenal gitu loh sisi-sisi tersebut. Ini bukan pasangan ya, bukan kamu dan pasangan, tapi ini kamu sendiri yang mengeluarkan sisi-sisi tersebut yang ada dalam diri kamu, sehingga kamu menghasilkan suatu karya. Nah, karya ini bukan berarti benda aja ya, tapi kalau di sini sih memang benda, tapi secara energi ya, aku itu merasa kamu itu ada energi yang baru yang datang ke kamu gitu, dan energinya itu bisa membuat kamu memanifest sesuatu dan juga membuat kamu makin stabil gitu. Sebenarnya di tahun 2022 2 di depan ini mengartikan kalau kamu sudah siap. Ini kamu yang masih nonton di sini ya, karena pasti ada yang bakal kepanggil, ada yang enggak gitu. Nah, di sini kamu sudah siap untuk melewati untuk memasuki tahun 2022 dengan diri kamu yang baru. Atau kalau misalnya kamu tidak menemukan apa sih diri aku yang baru gitu, atau apa sih pelajaran yang aku dapat di tahun 2021, sebentar lagi kamu akan melihat itu gitu. Karena di sini kamu tuh yang masih nonton di sini terutama itu punya kekuatan untuk menarik yang lebih besar lagi gitu, yang lebih bagus lagi, yang lebih baik, yang lebih cocok untuk diri kamu. Karena apa kamu bisa menariknya? Karena kamu sudah mulai makin stabil kayak gitu. Ini bisa juga ya dari segi material dan juga dari segi spiritual, yang keduanya beriringan. Kemudian
di sini ada Ten of Cup yang kebalik. Jadi Venus juga berpesan, Venus itu kalau di astrologi itu kan tentang cinta dan juga tentang material atau tentang nilai dari diri sendiri, nilai apa sih yang kamu junjung kayak gitu loh, nilai ya material juga termasuk gitu. Tapi di sini memang kebacanya itu secara material dan love life gitu. Materialnya dikit sih, lebih ke perkembangan diri. Terus love life di sini kan ada Ten of Cup yang kebalik, bukan berarti kamu bakal pisah ya sama pasangan kamu, enggak. Bukan gitu juga gitu. Maksudnya di sini setelah kamu menemukan ternyata di dalam diri kamu itu ada divine feminine dan maskulin juga, ada moon dan sun, ada berbagai hal yang seperti kelihatannya bertolak belakang kayak gitu, dan kamu mulai stabil. Setelah kamu menemukan ini, akhirnya kamu bisa lebih memilah-milah lagi yang mana sebenarnya yang bisa menjadi pasangan hidup kamu. Mungkin kamu akan menuju ke cinta yang tidak terikat gitu, lebih universal gitu, cinta ke berbagai makhluk, berbagai makhluk, berbagai orang gitu ya. Cinta semesta gitu loh. Jadi kalau kamu yang sebelumnya sempat terjebak dalam hubungan yang toksik, mungkin kamu bakal mulai menyadari, apalagi di awal masuknya ya, Januari Februari ini kayaknya bakal ada suatu, aku gak tahu ya, kayak ada energi yang datang gitu, tapi aku nggak tahu, jujur aja sih aku nggak tahu secara spesifik itu energi apa, tapi aku rasa itu bakal jadi energi yang bagus ya untuk perkembangan diri kamu, pertama juga untuk perkembangan kamu secara sosial dan partnership kayak gitu, hubungan dengan orang baik itu mitra kerja dan juga love life kamu gitu. Ada suatu hal yang akhirnya kamu sadari apa yang kamu butuhkan, apa yang membuat kamu bahagia gitu, apa yang bisa membuat kamu lebih seimbang sebagai individu dan juga lebih seimbang, lebih sinkron dengan semesta dan juga masyarakat ataupun secara sosial kayak gitu. Jadi di sini meskipun Ten of Cup-nya kebalik, kalau secara harfiah atau secara buku, secara arti umum ya, kartu Ten of Cup ini kan tentang cinta, tentang perasaan yang dalam, tentang hubungan. Kalau misalnya kebalik ya mungkin ada putus cinta kayak gitu. Tapi sebenarnya di sini aku lebih ngerasa bahwa kamu menyisihkan, udah tahu nih, karena kamu udah tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang bisa bikin kamu bahagia, apa nilai yang sebenarnya kamu mau junjung gitu. Makanya kamu bisa dengan berani untuk membuat batasan dan menyisihkan hal-hal yang udah nggak perlu kamu fokusin di sana kayak gitu. Dan beberapa dari kamu yang nonton pesan dari Venus ini yang nggak nge-skip, di sini ada jiwa jiwa guru. Mungkin di angka kelahiran kamu ada angka 3 atau 9 gitu, atau ada angka 6. Ini maksudnya kalau misalnya angka kelahiran kamu ditambah ya dan dijadiin satu digit, itu bisa jadi angka 3, bisa jadi 9, bisa jadi angka 6 kayak gitu. Angka-angka tersebut ada indikasi untuk bergerak di bidang sosial, menjadi guru, ataupun juga berbagi pengalaman hidup mereka. Tapi kalau misalnya kamu yang ternyata di jumlah angkanya, enggak kak, aku nggak ada nih 3, 6, dan 9, ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi yang ini kalau tentang guru, tentang sosial, dan ya tentang guru, sosial, dan berbagi ilmu, biasanya di sana ada gitu. Kalau angka 1 biasanya lebih ke memimpin ya dia gitu. Balik lagi ke pembacaan tuh Hierophant di sini, kita bisa lihat di sini ada kayu tua Hierophant yang di Shadowscape. Jadi si kayu tua ini kan pasti udah berumur lama, dan umur lamanya dia itu pasti sudah melihat atau menyaksikan berbagai macam kehidupan, berbagai macam pengalaman hidup ya, udah punya berbagai macam gitu. Dan dia berbagi pada orang-orang di sekitarnya atau makhluk-makhluk di sekitarnya dengan sabar, dengan cara yang menurut dia baik, dan juga mungkin cara yang disesuaikan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kamu
yang menonton pesan dari Venus, mungkin kedepannya kamu bakal mengembangkan, karena kamu di sini sudah tahu ya prinsip diri kamu, nilai apa yang kamu junjung di dalam diri kamu sendiri. Mungkin kedepannya kamu akan mengembangkan gini, apa namanya, kayak kebijaksanaan kamu di dalam cinta. Kamu tidak memandang cinta itu secara dangkal gitu, misalnya kayak love life itu cuma di permukaan aja, tapi lebih dalam gitu. Misalnya kayak lebih serius gitu loh, lebih dalam itu. Contoh ya, misalnya kalau dulu tuh kamu memandang cinta, oh cinta itu cuma cinta monyet, kayak cinta ya udah yang penting kamu bahagia gitu. Ini enggak, tapi apa sih nilai yang bisa kamu dapat dari cinta itu gitu. Jadi kamu bakal berkembang ke arah sana, ada cinta yang lebih dalam lagi. Justru dengan pemahaman cinta yang lebih dalam lagi itu, kamu bakal jadi lebih dewasa, bakal jadi lebih stabil, lebih bisa ya menghandle di sekitar kamu, membantu terutama di sekitar kamu gitu. Dan kayu yang tua ini pasti lama-lama akan berevolusi, meskipun di sini tidak ada kartu evolusi ya, tidak ada the dead ataupun juga the full, itu tidak ada di sini. Tapi di sini aku bisa melihat sinkronisasi antara kehidupan yang sudah tua ini ke Nine of Pentacles, yang dimana mereka berdua sama-sama ada unsur kayunya gitu. Jadi kehidupan di sini kan kayu yang sudah tua. Nah, Nine of Pentacles ini bisa dibilang kayu yang masih muda. Jadi kalau misalnya kita kupas, kayu yang sudah tua ini akan memunculkan suatu benih-benih yang baru lagi gitu, yang dimana benih-benih itu bisa bertumbuh lebih bagus lagi. Meskipun mereka terkesan muda, tapi mereka bisa lebih bijak, lebih dewasa gitu. Meskipun mereka terkesan baru, energi yang baru yang datang, tapi mereka tidak membuang pengalaman-pengalaman mereka yang sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang kamu ini emang ada regenerasi nih, bakal ada regenerasi, tapi kamu tidak ego gitu loh, tidak merasa bahwa diri kamu tuh pintar, merasa bahwa diri kamu tuh yang paling benar karena kamu udah banyak pengalaman kayak itu, melainkan kamu membuka kulit-kulit luar kamu dan mencoba untuk menjadi lebih humble gitu di sini. Jadi makanya karena kamu lebih humble di sini, kamu bisa lebih sinkron sama semesta dan juga sama sosial kamu. Jadi jujur aja ya, banyak orang-orang yang punya kemampuan atau melabeli dirinya ataupun juga berkembang gitu, entah itu menjadi indigo, menjadi crystal shield gitu, atau menjadi rainbow dan segala macamnya. Itu ada yang kesusahan untuk bersosialisasi karena merasa tidak dimengerti. Nah, sebenarnya itu bisa dikembangkan ya, kemampuan untuk bersosialisasi itu gitu, biar ilmunya lebih bisa berguna, biar lebih bisa selaras lagi gitu. Karena kalau IQ saja tinggi itu kayaknya susah untuk di dunia sosialnya gitu, jadi agak nggak seimbang di kehidupannya. Tapi ya itu adalah kasus ataupun bahasan yang berbeda. Mari kita fokus lagi ke sini di The Hierophant dan Nine of Pentacles, tentang bagaimana orang yang sudah memiliki pengalaman. Mungkin kamu sudah pernah mengalami berbagai macam love life ya, baik yang toxic, baik yang karmik, ataupun juga kamu sudah pernah bertemu dengan twin flame kamu, sudah berpengalaman dalam cinta, tapi kamu tidak tidak ego gitu, tidak arogan kayak gitu. Itu yang bagusnya. Maaf kalau ada suara anjing. Di sini juga hal yang perlu kamu kembangkan, pesan dari Venus di sini adalah tentang kebaperan. Karena energi 2022 ini menurut aku memang sih kelihatannya lebih stabil, tapi mungkin untuk beberapa orang bakal ketemu lagi sama tower moment itu, ketemu lagi sama hal-hal yang mungkin orang-orang baik itu di masa lalu, baik itu orang yang baru tapi memiliki pola yang sama kayak gitu. Di sini soalnya ada pola pengulangan, ada kebaperan kayak gitu.
di tahun 2022 nanti. Jadi kayak 22 ini lebih ke evolusi ya, tapi evolusi ini bukan hanya untuk kamu sendiri, tapi juga untuk pasangan dan juga untuk lingkungan sosial ataupun juga orang terdekat kamu kayak gitu. Jadi bakal bowling gitu loh, bowling apa sih bowling, kayak kayak domino gitu. Jadi jatuh satu semua bakal jatuh gitu, berdiri. Kalau misalnya satu bisa tegak, yang lainnya itu mungkin bisa menghentikan jatuhnya itu gitu ya. Oke. Ini juga berlaku sama semesta sih sebenarnya, bukan semesta, masyarakat secara besar gitu. Aku nggak berani bilang kalau nanti secara general tahun 2021 nih masyarakat umum tuh bakal begini, karena itu kayaknya apa ya, tidak untuk konsumsi publik, tapi ya secara individu mungkin kamu bisa lebih stabil lagi untuk membantu menjadi penstabil di tempat kamu kayak gitu. Aku cuma bisa ngasih sampai sana aja, ngasih tahu sampai sana aja. Mungkin kalau misalnya kamu tidak mengerti dari apa yang aku katakan, nggak apa-apa. Kalian boleh menangkap pembicaraan aku dengan interpretasi kalian sendiri, karena aku memang sengaja untuk ngomong nggak gamblang. Jadi tidak apa kalau kalian tidak mengerti gitu, sama nggak apa-apa kok. Mohon maaf ya kalau misalnya membuat kalian bingung lah. Oke. Terus sekarang di sini satu lagi ya, karmik. Ada kan tadi aku udah bahas 2 di depan, terus ada kalau 2022 2022 gitu. Kosongnya aku belum bahas. Kosongnya ini kayak penetral gitu loh, kayak itu tentang energi di masyarakat lah, yang secara umum, dan aku nggak pengen untuk bahas itu di sini. Kemudian 22 yang di belakang ini adalah energi tentang balancing selain itu, dan juga karmik atau karma, dan juga energi dimana kita bertumbuh bersama pasangan kita. Nah, mungkin kamu yang sudah melewati itu fase evaluasi diri, fase mengeluarkan atau lebih stabil lagi ya di diri kamu sendiri itu. Jika kamu sudah melewati itu, bentar lagi memang kamu bakal kebuka gitu circle romantiknya. ada pasangan baru kayak gitu, atau juga ketemu orang baru yang sepertinya bisa diajak bertumbuh. Nah, karena mindset kamu tentang cinta ini sudah berbeda, tidak hanya untuk menyenangkan ego kamu, tidak hanya untuk kayak cuma pengen didengar, cuma pengen dimengerti. Mindset kamu tentang cinta itu tidak di sana lagi, tapi mindset kamu lebih deep lagi gitu loh tentang cinta. Jadi karena itu terjadi, kamu mungkin akan menemukan pasangan twin flame, ataupun ya twin flame kemungkinan besar di sini. Terus pasangan itu juga akan membawa kamu ke pertumbuhan spiritual pastinya. Dan kayak yang tadi aku bilang, di sini mungkin ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang mengalami tower moment berkali-kali di 2022, karena 2022 ini termasuk tahun pengulangan. Maksudnya tuh kayak yang bener gak sih kamu sudah lulus di sini, kayak gitu. Ada masa kayak gitu loh di tahun 2022 ini secara umum, secara general. Tapi ya it's okay kalau misalnya kamu merasa tidak seperti itu, ya nggak apa-apa ya. Balik lagi ke diri kamu sendiri, apakah kamu merasa ini resonate atau tidak. Kalau misalnya tidak, mungkin itu bukan pesan untuk kamu, dan kamu tidak perlu memaksakan diri untuk percaya gitu. Tetaplah percaya pada apa yang ada di dalam diri kamu, oke? Karena ini semua adalah unik gitu loh. Ramalan itu tidak bisa dipaksakan, dan aku juga tidak ingin memaksakannya untuk kalian. Jadilah diri kalian sendiri, oke? Oke, sekarang kita masuk ke pilih kartunya ya. Cukup itu aja pesan dari Venusnya tentang cinta, nilai diri, dan juga evaluasi diri. Terima kasih. Halo semua, mari kita masuk ke pilih kartu. Ini pile 1, ini pile 2, tentang general love life kamu di tahun 2022. Oke,
Silahkan pause videonya kalau kamu belum bisa memilih. Ingat, kamu perlu fokus ya ke tahun 2022. Mungkin kamu perlu bayangin angka 2022 itu di dalam benak kamu, biar masih kecantol gitu loh si angka 2022 ini, biar tahu yang mana sih yang perlu kamu pilih, file pertama ataupun juga file kedua. Untuk kamu yang belum bisa memilih, aku akan masukkan bunga sebagai indikasi. Ini untuk file 1 dan ini juga untuk file 2. Oke, bunga yang mana yang kira-kira kamu pilih? Ini untuk file 1 dan juga file 2. Mungkin untuk pembacaan kali ini aku agak menghubung-hubungkannya juga sama si pesan Venus yang tadi. Tapi kalau misalnya kalian yang memang gak niat nonton untuk pesan Venusnya tuh nggak apa-apa. Aku akan usahakan untuk tidak terlalu membuat bingung ya. Gitu, oke? Kalian bisa pilih file 1 ataupun file 2. Jika kalian perlu waktu untuk memilih, silahkan pause videonya. Jika kalian sudah bisa memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke file 1 dulu. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1. Mari kita baca tentang love life kamu di tahun 2022. Apa kira-kira yang datang? Apa kira-kira yang pergi? Apa kira-kira yang terjadi? Tunggu. Bentar ya. File 1. Oke, untuk general love life kamu di tahun 2022. Agak sama pesan Venus tadi ya. Di sini ada pengulangan yang terjadi di tahun 2022. Oke, satu-satu dulu ya, karena di sini kan kalau love life itu kadang ada yang single, ada yang udah berpasangan. Nah, untuk kamu yang single, kayak mungkin lebih banyak yang berpasangan sih di sini di file nomor 1. Ya, atau enggak dia udah berpengalaman tentang cinta, udah punya mantan. Oke, untuk kamu yang single di sini, kamu mungkin akan menghadapi blok ya. Jujur aja aku blak-blakan, tapi nanti tentunya aku akan kasih solusinya ya, kasih healingnya. Aku buka dulu ini biar kamu bisa secara objektif gitu ya. Oh ya, dan tolong jangan jadikan ini patokan tanpa memilah dan memikirkan benar nggak sih aku kayak gitu. Belajar untuk mengerti diri sendiri ya. Ini hanya referensi, oke? Oke, kita lanjut. Untuk file nomor 1 di sini aku melihat ada blok mental, dimana blok mental di sini ada kericuhan, ada hal yang tidak begitu sinkron di masyarakat. Ada juga beberapa orang yang memiliki gangguan overthinking. Blok mental dari masyarakat juga kayak karena dia itu dikasih diomongin negatif sama orang, atau memang ada sedikit 2-3 orang yang kena black magic di sini. Terus mungkin kalau bertanya, Kak, kenapa ya aku gak dapet cinta, aku gak dapet pasangan? Kalaupun aku dapet pasangan, ini pasangannya itu toxic. Oke, jadi di sini black magic di sini kan ada berbagai macam ya. Kalau yang black magic ini aku mungkin tidak terlalu dalamin dulu karena takut energinya nyebar. Jadi aku bakal bahas yang di blok pikiran aja. Oke. Yang di blok pikiran ini ada, jujur aja di sini ada karma. Ya, yang ini aku belum baca ya, bentar ya. Jadi yang di sini ada yang overthinking, kayak misalnya merendahkan diri sendiri, tidak percaya diri, merasa tidak pantas, ataupun juga itu yang dari internal. Kalaupun dari eksternal, soalnya ada dari eksternal juga, bukan cuma internal aja, tapi dari eksternal. Dari eksternal ada yang meremehkan, ada yang berkata-kata tidak enak gitu ya, dan ya ada yang itu ganggu yang black magic tadi itu, sama ada yang mungkin ditekan ya dari eksternal, sehingga kamu tuh seperti ingin lari dari sesuatu, tapi kamu kemanapun kamu lari, sesuatu itu seperti tetap berada di diri kamu. Mungkin kalau kamu ada mimpi tentang dikejar ular, itu salah satu indikasi black magic juga bisa. Tapi secara psikologis mungkin itu sebagai
ketakutan kamu. Mungkin kalau kamu dikejar hewan aneh gitu juga, salah satunya itu ketakutan kamu gitu. Black magic juga bisa. Terus ketakutan, mimpi kamu lari tapi kamu kayak gak bisa cepet gitu larinya, kayak berat larinya, itu ada hambatan dari dalam diri kamu, karena kamu seperti lari dari apa yang sebenarnya sudah ada, atau energi itu udah ada di dalam diri kamu, sehingga kemanapun kamu lari itu kamu nggak bisa lari, nggak bisa lepas gitu. Nah, di sini intinya adalah simpelnya ada blok mental, baik itu dari berbagai faktor dan berbeda-beda setiap individu gitu. Nah, blok mental di sini membuat kamu bertemu orang-orang yang toksik, dan juga orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu, karena di sini pun juga Six of Pentacle yang kebalik. Jujur ini maknanya adalah tentang kamu terlalu memberi kepada orang-orang, kamu terlalu lunak, terlalu toleran, terlalu jadi kayak gampang dimanfaatkan gitu. Tapi nanti ini baru satu deck ya, nanti ada deck yang lain sebagai healingnya, ataupun mungkin ini adalah kondisi diri kamu yang sebelumnya, bisa juga nanti ada gimana kamu perlu atau hal yang perlu kamu kembangkan juga ada. Habis itu mungkin juga akan membacakan kondisi diri kamu yang sekarang gitu. Terus itu yang tadi yang single ya yang kebaca. Kalau yang udah punya pasangan di sini juga, karena energinya tuh cenderung ada toksik ya, ada toksik. Jadi mungkin kamu yang punya pasangan pun itu tidak begitu bahagia sama pasangan kamu, meskipun kamu tahu, tapi kamu membiarkan diri kamu tetap di sana. Kamu kasihan, nggak tegaan gitu, kamu tetap di sana. Terus mungkin juga ada dalam rumah tangganya itu yang konflik nih, bisa juga sama, kalau rumah tangga ya, bisa juga sama suami ataupun juga sama mertua gitu, ada konflik. Ataupun ya ini aku jujur aja, soalnya energinya itu ada eksternal, ada juga energi internal gitu. Mungkin di eksternal kamu kena, di internal juga secara pikiran kamu kena gitu. Jadinya ada circle yang terjadi di sana. Udah eksternal masuk negatif, pikiran negatif, jadi memancing yang eksternal lebih negatif lagi, pikiran lebih negatif lagi, jadi ada circle yang turun di sana gitu. Maaf ya, aku tidak bermaksud menjudge kamu seperti itu, karena tetap diri kamu yang tahu, ini hanya untuk referensi saja, oke? Tolong jangan diambil hati gitu ya. Oke. Terus itu aja sih aku rasain. Di sini ada suatu yang toksik. Misalnya pun ada pasangan, mungkin kamu sedang dalam hubungan yang toksik, atau kamu memang lagi tawar momennya belajar hal-hal yang toksik ini, untuk kamu mengetahui apa kelemahan diri kamu, apa yang perlu kamu tingkatkan, dan bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk berhadapan dengan eksternal ya, dengan pasangan, dengan mitra kerja ataupun juga masyarakat kayak gitu. Kamu juga orang yang sedang belajar cinta yang lebih luas lagi kepada universal, karena sebenarnya kamu tuh saking nggak teganya gitu, saking tolerannya gitu ya, kamu memberikan apa yang kamu punya meskipun kamu susah kepada semesta, kepada orang lain gitu. Jadi sebenarnya itu agak nggak sehat sih ya begitulah. Jadi diri kamu mungkin bisa jadi ini ada indikasi sakit secara fisik, juga bisa sakit secara mental, di sini tertekan juga bisa gitu ya. Jadi ketahui sebenarnya luka kamu itu di mana, dan apakah kamu memiliki sifat-sifat yang tadi aku sebutkan, atau kecenderungan yang tadi aku sebutkan gitu, atau mungkin pasangan kamu yang seperti itu. Jadi tahun 2022 ini mungkin semesta akan berpesan kalau kamu tuh perlu evaluasi lagi. Kalau nggak itu kamu bakal ketemu circle yang itu terus ya, tower moment terus yang berkepanjangan kayak gitu. Kamu perlu menstabilkan ya
seperti yang tadi aku katakan di Venus. Jadi kamu perlu menstabilkan cinta untuk diri kamu dan juga cinta untuk keluar, memberikan untuk diri kamu sendiri dan juga memberikan untuk keluar. Sebenarnya kalau ada yang udah sampai di titik tertentu gitu ya, mereka nggak akan terlalu terblok gitu loh sama memberikan keluar dan juga memberikan ke dalam, karena itu seperti hal yang sama bagi mereka kayak gitu. Tapi ini aku berbicara tentang masih dualitas ya, masih perlu memberikan ke luar, perlu memberikan ke dalam gitu. Karena ya ini general reading dan tingkatan spiritual setiap orang berbeda-beda. Jadi aku rasa kalau orang yang udah sampai di tingkat yang tadi yang aku sebutkan yang pertama, yang tidak terlalu terkotak pada diri, pembatasan antara diri sendiri dan juga luar, itu mungkin tidak nonton kartu tarot reading lagi ya, karena dia sudah tahu tentang apa yang perlu dilakukan, mungkin seperti itu gitu. Oke, jadi kita ini yang masih perlu untuk menstabilkan antara diri sendiri dan juga orang di luar, memberikan orang di luar. Mari kita lanjut. Aku juga masih belajar tentang ini nih. Terus oke, kita ambil kartunya lagi. Tentang apa sih yang sebenarnya ada Ace of Pentacles. Oke, tahun 2022 ini tentang love life kamu. Setelah kamu evaluasi yang tadi, jangan takut, kamu pasti akan berkembang cepat atau lambat ya. Setiap orang temponya berbeda-beda. Tidak apa-apa, tidak perlu merasa gagal. Nggak apa-apa, karena di sini mungkin kamu perlu waktu untuk sendiri gitu. Jangan berambisi, jangan mengejar-ngejar tentang love life. Kamu perlu lebih grounding untuk untuk membersihkan ya energi negatif tersebut, pikiran negatif tersebut, menyibukkan diri lah intinya secara fisik, baik itu dengan cara olahraga ataupun yoga, dengan niat atau bilang sama semesta kayak gini, semesta aku mau grounding, tolong bantu aku ya gitu, untuk bersihin energi aku gitu, entah untuk membantu pikiran aku agar lebih sehat lagi, lebih seimbang kayak itu. Tapi sebelum grounding memang penting ya untuk tahu keadaan kondisi diri kamu yang sekarang ini sebenarnya lagi kayak gimana gitu. Karena ya di tahun 2022 ini memang disarankan untuk kamu tidak terlalu mengejar cinta, baik kamu yang sudah berpasangan ataupun yang belum berpasangan. Ini lebih ke membumi materi. Kalaupun cinta ini cinta secara luas, cinta untuk semesta. Karena di sini juga tetap ada memberikan, tapi beda loh di sini memberikan. Ini sama-sama memberikan ke orang lain. Tapi bedanya itu adalah kalau di sini terlalu memberi ke orang lain sehingga jatuhnya itu mengorbankan diri sendiri yang terlalu ekstrim gitu, terlalu toleran gitu, tidak ada batasan. Kalau di sini dia membayar apa yang perlu dia bayar, yang sesuai. Misalnya nih orang bawa kayu, dia kasih nilai sekayunya itu gitu loh. Jadi orang bawa ada orang sakit, dia tahu bagaimana cara menyembuhkan orang sakit itu tanpa melukai dirinya dia sendiri, tanpa menghabiskan ya koin yang dia miliki gitu. Jadi sebenarnya ada keseimbangan yang perlu kamu pelajari, kapan kamu memberi untuk orang lain, kapan perlu waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi 2022 ini kayak lebih lebih mandiri sih, lebih berusaha terkonek lagi ke semesta. Jadi kalau cinta yang datang pun, kalau yang single, kalau tanya Kak apakah ada cinta yang datang, mungkin ada, tapi tidak benar-benar menjadi love yang terikat gitu, enggak. Itu untuk banyak orang, mungkin lebih banyak ya orang, tetapi memang di sini ada juga cinta yang datang yang bahkan akan mengeluarkan
mengeluarkan kamu, ini hanya orang yang beruntung, ya benar, cinta yang datang yang akan mengeluarkan kamu dari si toksik yang tadi, ataupun juga akan membantu diri kamu untuk evaluasi, khususnya jika kamu divine feminine, jika kamu sudah menyadari bahwa ada kelemahan dalam diri kamu tuh apa, tentang cinta, ataupun juga ada energi diri yang seperti itu, dan ada niat untuk sembuh, mungkin sudah jalan untuk healingnya juga kamu. Aku nggak tahu kamu itu siapa, tapi di sini ada suatu keberuntungan yang dimana kamu akan mendapat pasangan yang lebih stabil lagi, yang jauh lebih stabil dari kamu, yang bijak, yang itu disimbolisasikan sebagai King of Pentacles, dimana dia orang yang bertanggung jawab, orang yang peduli, orang yang kuat, dan juga secara finansial mungkin bagus loh secara finansial gitu. King of Pentacles ini membawa cincin, jadi mungkin ada lamaran, dan juga ya loh buat cincin, jadi mungkin ada lamaran, dan di sini juga ada Ace of Pentacles yang menyatakan bahwa kamu akan menemukan dunia kamu yang baru. Semoga ya, mungkin ini energinya setelah Februari mulai bekerja itu. Kenapa setelah Februari? Karena aku merasa ya aku nggak tahu sih sebenarnya apa yang spesifik terjadi pada energi semesta di sebelum Februari, tapi kayak ada sesuatu yang datang, I don't know, mungkin dia juga datang masa-masa itu ya, mungkin kamu akan bertemu dia di masa itu. Untuk yang LDR, I don't know semoga. Oke, untuk kamu yang sudah memiliki pasangan dan sedang terjebak di lingkungan yang toksik, di pasangan yang toksik, kamu akan bertemu baik itu secara media sosial, secara online, ataupun juga rekan kerja, bertemu dengan orang yang bisa memberikan kamu bimbingan, yang bisa membantu kamu menyadari nilai di dalam diri kamu sendiri dan lebih menghargai kehidupan kamu. Begitu, jadi tenang aja, di sini bakal ada healing. Yang perlu kamu lakukan tuh tentunya evaluasi ya, terus perlu untuk grounding, itu kayak yang tadi aku bilang. Oke. Kemudian di sini ya, jika kamu yang mengharapkan lepas dari toxic relationship-nya ini, kamu bisa sih ya, mungkin akan setelah Februari atau mungkin Januari ini udah bisa mulai ke healing, karena kayak ada pemantik gitu loh, ada dorongan di dalam diri kamu untuk oke, ini saatnya aku berubah, ini saatnya aku bangkit, karena kebahagiaan aku juga akan membawa kebahagiaan untuk orang lain. Tuh, jadi kayak ada mindset yang berubah. Kalau kamu sebelumnya banyak overthinking, berpikiran negatif, merasa tidak pantas, itu bisa berubah. Kalaupun orang-orang di sekitar kamu yang toxic itu ya, tadi kan aku bilang ini tidak hanya melulu pasangan, tapi mungkin bisa mertua, mungkin bisa sosial ya, yang mencibir kayak gitu. Itu pelan-pelan juga akan apa ya, mereka tidak berhenti mencibir, tapi pelan-pelan dari kamunya sendiri tuh, karena kamu merasa lebih stabil, lebih bangkit, lebih percaya diri, jadi mereka juga lama-lama apa ya, ternetralisir gitu dengan sendirinya, dengan cara kamu menstabilkan energi di dalam diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi apa, kalau di dalam kamu udah healing, di luar perlahan-lahan akan mengikuti itulah. Ya semoga tahun 2022 ini bakal jadi healing yang benar-benar bagus ya, agar nanti 2023 nanti kamu bisa lebih oke lagi lah gitu ya, dan bisa mulai berkarya gitu. Bukan berarti kamu sekarang belum berkarya sih, tapi lebih maksimal lagi sama pasangan kamu. Oke, jadi aku simpulkan, jika yang single apakah bertemu dengan pasangan tahun 2022? Mungkin iya, tapi sedikit, dan pasangan itu cenderung akan membawa kamu ke kestabilan. Ada juga indikasi kamu akan bertemu rekan kerja yang bisa dipercaya, sehingga kamu lebih mengetahui ya nilai dalam diri kamu, lebih menghargai diri kamu sendiri. Kemudian kamu perlu untuk evaluasi diri, mengetahui apakah kamu terjebak dalam toxic relationship ini atau tidak. Tapi kalau misalnya kamu nggak terjebak di toxic relationship, mungkin kamu
perlu belajar untuk lebih menghargai diri kamu sendiri gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih file nomor 1 ini tentang hubungan. Oh ya, yang pasangan aku belum baca, belum simpulkan, sorry. Yang pasangan ini sebenarnya ya ada, kalau misalnya yang udah bersuami mungkin ada sosok baru ya, yang lain yang datang yang bisa membantu kamu untuk move on, bukan move on sih, untuk keluar dari circle yang toksik. Ini bukan berarti perceraian, tidak. Ini bisa juga apa ya, kayak dia bantu kamu mengatasi permasalahan kamu lah gitu. Lebih stabil lah ini ya. Terus yang untuk pasangan juga, kalau kalian sedang merintis usaha bersama-sama, pasangan suami istri, usaha kalian yang perlu kalian perhatikan di sini adalah membayar apa yang seharusnya dibayar dengan adil kayak gitu. Jadi akan lebih mengembangkan lagi ya, bakal lebih oke lagi perkembangannya kayak gitu. Malah jadi baca ke usaha ya, soalnya di depan aku baca kayak Venus itu tentang cinta sama tentang materi, jadi memang bakal sinkron sih kedua-duanya gitu. Ya tidak ada perceraian yang kulihat, tidak ada konflik yang gimana yang tidak bisa diselesaikan ya. Tapi itu kalau memang ada konflik mungkin bisa diselesaikan, ya hanya saja itu memang perlu usaha ya dari diri sendiri dan juga pasangan tentunya. Yang terlibat tidak bisa hanya seorang gitu. Ini emang akan cenderung mengarah ke lebih besar ruang lingkup love life-nya gitu untuk semesta sih ini, udah bukan hanya untuk pasangan saja gitu. Oke, selamat menikmati tahun 2022. Semoga semua yang negatif dan juga yang positif sama-sama bisa memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan evolusi jiwa kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Terima kasih, bye-bye. Halo untuk kamu yang memilih file nomor 2 tentang energi semesta. Tentang energi semesta untuk love life ya, general reading untuk love life. Oke, mari kita baca satu per satu. Tampaknya energi di nomor 2 ini lebih fun, lebih ringan, enak, happy. Mungkin kalian yang memilih nomor 2 ini, sebagian besar dari kalian udah ada reading di Venus. Jadi memang di sini nih reading di Venus itu maksudnya kayak yang di awalnya tadi itu loh. Jadi memang di sini kamu yang milih file nomor 2, kamu sudah menemukan prinsip diri kamu sendiri. Kamu sudah tahu apa yang membuat kamu bahagia, apa yang kamu inginkan. Dan ya, oleh karena itu kamu juga menemukan pasangan yang selaras, setia, mungkin dia soulmate dan juga twin flame. Mungkin, tapi lebih besar energi di sini soulmate ya. Yang sekarang maybe ada beberapa yang twin flame, karmic lebih dikit. Terus ya. Jadi beberapa orang yang menginginkan anak juga mungkin akan datang nih di 2022 karena ya di sini ada Tower, dan Tower ini kayak bisa bilang nih, dia tuh membawa lingkaran gitu, membawa berkah di dalam dirinya dia. Tower ini juga kayak subur, energi healing gitu. Ini juga energi benang merah atau ikatan. Kamu bakal bertemu kalau misalnya ada yang single, kamu bakal bertemu orang yang bisa long lasting, lipstick. secara jangka panjang, maksudku hubungan jangka panjang akan ya. Tetapi balik lagi, kalau kamu yang single terlalu berambisi untuk ini ramalannya bagus nih, pasti ketemu gitu, dan itu dinyatakan dengan sangat egois gitu ya, itu kayak terlalu menggebu-gebu gitu, jadi kamu terlalu terikat oleh keinginan kamu gitu, jadinya malah kamu ambiar gitu, malah ambiar. Nah, kuncinya di sini adalah kalau yang single, kalau kamu mau untuk stabil, untuk dapat pasangan yang oke, sini kamu
ketahui dulu nilai prinsip diri kamu, apa yang membuat kamu bahagia, dan kamu perlu kestabilan di dalam diri kamu sendiri, baru kamu mencari pasangan. Begitu guys. Terus di sini ada divine feminine dan maskulin. Kalaupun kamu sedang tidak ingin mencari pasangan, mungkin ya ada beberapa orang yang tidak ingin mencari pasangan, ya berarti ini adalah energi untuk diri kamu sendiri, dimana kamu bisa menyeimbangkan divine feminine dan maskulin kamu, dualitas kamu hampir sama kayak pembacaan yang Venus yang tadi, yang di awal gitu. Ada keseimbangan tentang prinsip di sini. Makanya aku tadi, oh ini kayaknya orang-orangnya yang baca atau yang nggak nge-skip di Venusnya tadi gitu. Tapi kalau kamu yang nonton ini dan kamu nggak merasa terpanggil di Venusnya itu, ya it's okay, berarti memang lebih yang perlu kamu perhatiin ya di sini aja, jangan yang Venus juga gitu. Tidak perlu memaksakan gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada The Star, Back of One, dan juga Queen of One yang kebalik. Oke, sebenarnya di sini ada berkah nih, ada sesuatu yang terkabul gitu loh di kamu. Terus ada sesuatu yang terkabul nih, kayak entah itu kamu ingin bulan madu bersama pasangan kamu yang udah punya pasangan, entah kamu ingin membuat apa ya, ini kayak tiba-tiba aku mendapat vision gini, entah kamu ingin membuat rumah tangga juga, pernikahan itu kemungkinan besar akan ada, tapi di akhir ya 2022 gitu. Kalau yang cepat ini ya mungkin ada, tapi enggak ya, lebih banyak akhir. Dan justru yang di depan ini anak dulu gitu. Jadi bukan berarti aku bilang, oh kamu bakal hamil dulu sebelum nikah, enggak gitu. Maksudku adalah bagi kamu yang mengharapkan anak, mungkin bakal lebih cepat gitu loh, daripada bagi kamu yang pengen nikah gitu. Bisa cepet sih, tapi menurut aku let it flow aja, jangan tergesa-gesa, karena ini energinya ringan. Sebenarnya yang kamu inginkan itu akan tercapai, tapi memang waktunya itu kita nggak tahu kapan nih gitu. Jangan sampai kamu terikat sama keinginan kamu sendiri, jadinya kamu beban gitu loh. Kamu semesta mau ngasih kamu, tapi kamu udah terlanjur beban, dan jadinya karena beban itu kamu lagi ke low vibration. Ini kamu tuh lebih ya susah gitu untuk menjangkau atau untuk sinkronisasi sama semesta. Yang tadinya udah bagus jadi jelek gitu. Oke, kemudian ini kayak yang tadi aku bilang di Venus, aku bilang kayak apa namanya, di 2022 ini ada beberapa kali momen yang seakan-akan semesta itu bilang, benar gak sih kamu sudah lulus di sana, itu ada ujian yang sama. Nah, di sini untuk orang-orang yang memilih pile nomor 2 ini mungkin akan diuji secara emosi ya, secara kesabaran hati gitu. Dan elemennya ini api-api, meledak-ledak gitu. Kalau terlalu menggenggam harapan yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu inginkan, justru kamu tidak akan mendapatkannya. Yang itu sih kunci simpelnya ya, mau kamu yang udah berpasangan ataupun yang belum. Ini khususnya tentang pasangan, bukan tentang apa ya, tentang karir juga sebenarnya bisa sih, tapi aku lagi ngebaca pasangan gitu, jadi mungkin ini emang lebih gede tentang si pasangan itu, ataupun juga tentang pernikahan itu. Ibarat kalau kamu pengen nikah, awalnya kamu let it flow nih, pengen nikah sih pengen, dan kamu percaya sama Tuhan kamu bisa gitu, terus let it flow, tapi ternyata karena ramalan ini baik gitu, kamu jadi makin optimis, ini misal jadi makin optimis dan malah jadi terlalu terikat sama keinginan kamu, itu yang bahaya gitu. Meskipun ramalannya baik, ya nanti jadinya hasilnya buruk gitu, karena ya itu mindsetnya berubah. Yang awalnya kamu let it flow, kamu percaya kamu bakal nikah, let it flow, biarkan semesta mengaturnya seperti apa, kamu percaya sama semesta yang awalnya seperti itu, kemudian kamu dapat konfirmasi, oh iya ini bener nih gitu, langsung menggebu-gebu, langsung megang, jadi kamu malah low vibration gitu, jadi ya malah meluap-luap, dan pas udah mau nikah biasanya kamu lepas itu, atau
mengalami konflik, misalnya kayak gitu. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu memegang sesuatu terlalu erat gitu loh. Kasih ruang untuk semesta mengaturnya juga gitu, membuat itu menjadi lebih indah. Mungkin kamu bakal mendapatkan hal yang lebih indah dari hal yang kamu bayangkan, justru kalau kamu mengizinkan semesta untuk mengatur itu gitu. Bukan berarti sepenuhnya pasrah ya. Iya, intinya adalah tentang keseimbangan. Tentang keseimbangan, jangan pasrah-pasrah juga. Nanti baru aku bilang biarin semesta untuk mengatur, kamu nggak ngapa-ngapain. Ya udahlah, kamu nonton TV aja di rumah gitu. bukan gitu ya. Terus di sini ada Page of One ya. Tadi aku sih baca Queen of One yang kebalik ini ya. Yang ini kayak ada indikasi sebenarnya mau nikah, tapi ternyata ada Queen of One yang kebalik gitu. Jadi kayak pas mau nikah ternyata ambiar, ada indikasi yang ada bencana yang mungkin seperti itu gitu. Nah, sekarang di sini ada Page of One yang selaras dengan Queen of One. Jadi sebenarnya kalau kartu ini adalah kartu ambisi. Mau kamu yang udah berkeluarga, mau kamu yang sendiri gitu. Mungkin kamu orangnya ada suara tokek. Mungkin kamu ada orang yang pede banget gitu ya. Di sini tokeknya astaga bikin aku mau ketawa. Oke, di sini mungkin kamu ada orang yang pede banget, ada juga orang yang berusaha untuk mengontrol sesuatu, berusaha untuk semuanya menjadi lebih baik ya. Tapi ketahuilah bahwa kamu perlu seimbang di sini. Kamu perlu ketahui juga apa kualitas dari pasangan ataupun dari orang sekitar kamu juga itu. Jangan hanya memikirkan diri kamu sendiri aja gitu. Maksudnya kayak yang kamu tahu, misalnya kamu punya kualitas kamu sabar, kamu punya kualitas kamu ngebawa energi healing yang auto gitu, misalnya ada berbagai macam kualitas diri tentunya gitu. Dan kamu mungkin berpikir kalau kamu tuh misalnya ada masalah, terus kamu yang mengerjakan itu akan lebih baik jika orang lain yang mengerjakannya. Nah, ada kepedean itu sebenarnya itu baik sih, tapi di sini perlu keseimbangan dengan cara memberikan kesempatan keluarga kamu, anak kamu, ataupun suami kamu, istri kamu, atau mertua kamu untuk menghandle suatu hal yang di sini banyak gitu, menghandle suatu kasus atau memberikan kesempatan untuk mereka berekspresi gitu loh, atau menyampaikan pendapat mereka agar di sini bisa lebih selaras lagi ya. Tidak hanya ya tahu sih kamu bisa melakukan sesuatu, kamu mandiri, tapi berikan orang lain peluang untuk mengerjakan apa bagian mereka, atau mungkin untuk membantu kamu, atau untuk bekerja sama dengan kamu kayak gitu. Itu sih kalau pesannya ya, secara untuk love life-nya, ataupun juga untuk mitra kerja, untuk keluarga kamu gitu. Jadi simpelnya di sini ada indikasi pernikahan, ada indikasi yang single bakal jadi double, yang jadi ya ada pasangannya lah gitu, mendapat pasangan. Kemudian di sini yang mau punya anak mungkin bakal punya anak, ada honeymoon, tapi ada bencana juga nih, ada yang pas baru mau nikah terus karena terlalu berambisi jadinya dan tidak bisa mengontrol emosi jadinya ambiar gitu. Ya ada, berarti kalau ini tadi kebaca yang tadi aku bilang perlu memberikan perlu memberikan kesempatan untuk keluarga ataupun orang-orang di sekitar kamu untuk lebih berekspresi lagi, untuk lebih bertanggung jawab pada apa yang mereka kerjakan, kasus gitu. Jadi di sini mungkin ada pelajaran ya, bagaimana kamu bukan mengandalkan orang lain secara berlebihan sih, tapi kayak lebih memberikan kesempatan untuk orang itu membantu kamu kayak gitu. Oke, sekarang di sini untuk pesan yang terakhir ada
Scorpio in the full moon. Jadi sini ya, energi di tahun 2022 lumayan bagus banget. Bahkan kamu bakal bisa healing yang negatif-negatif ya, yang ada mungkin yang selama ini menghantui gitu atau mengganggu kamu gitu. Sebenarnya kartu ini semua dominan bukan semua, dominan menuju hal yang bagus, dari bermula dari panggilan semesta, harapan dari dalam diri kamu, kestabilan dalam diri kamu, kepercayaan diri kamu, kemudian kamu akan bertemu kelompok orang ataupun pasangan yang memang bisa long lasting sama kamu. Kemudian itu bisa menghealing hal-hal yang tidak oke intinya di dalam diri kamu. Dan untuk hasil akhirnya balik lagi ke kestabilan diri kamu. Kalau misalnya kamu terlalu menggebu-gebu, itu bisa indikasi bahaya. Kalau misalnya kamu terlalu terikat, itu bisa indikasi bahaya. Tapi kalau misalnya kamu setelah melewati semua ini, kamu tetap let it flow, tetap humble, tetap berusaha untuk stabil, tetap berusaha untuk belajar, kamu pasti akan menemukan sesuatu yang indah di belakang. Baik itu akhirnya kamu bisa union sama twin flame kamu bisa menikah bulan madu ya, dan juga merawat diri tentang anak ini gitu. Terus udah sih ya, itu aja sih untuk kamu yang pilih panel nomor 2. Tampaknya sangat bahagia sekali di 2022 di belakang ini datang ke kamu, jadi kayak pasangan datang ke kamu, dan pasangan ini akan menjadi pasangan yang mengembangkan spiritual kamu, menghealing negatif kamu, dan bakal membuat kamu lebih mantap pastinya. Oke, jadi terima kasih telah menonton. Untuk kamu yang memilih file nomor 2, selamat menjalani 2022, kamu semoga sehat ya. Oke, bye bye.